niat ikhlas kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sampaikan kajian ini diselenggarakan oleh Forgudasi, Forum Guru Peduli Generasi, yang mempunyai tagline menyiapkan generasi untuk kejayaan negeri menggapai ridho ilahi. Semoga kita semuanya tetap istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Forgudasi, Forum Guru Peduli Generasi. Baik, langsung aja kami persilakan kepada narasumber, kepada Ustadz Fatur Rahman. Kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat hari ini ya Ustadz. Alhamdulillah sehat. Barakallah Ustadz. Baik Ustadz, ini insya Allah sudah siap para pemirsa untuk mengikuti kajian kitab Tabiatul Aulad fil Islam, bisa melanjutkan yang kemarin sudah tertunda ya Ustadz, ya, yang beberapa kali kita selenggarakan. Monggo Ustadz Fatur Rahman dipersilakan, fal yatafadhal mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah li futuhal arifin bi hikmatik wansur alayya rahmatik wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Para peserta kajian kitab Tarbiyatul Aulad yang berbahagia, baik yang ada di forum ini maupun yang mungkin berada di link yang lain. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama-sama dalam mengkaji ilmu Islam. Lebih khususnya kita menyiapkan generasi penerus kita, anak-anak kita, dan juga anak-anak didik kita dalam rangka untuk mencetak kader-kader yang terbaik, mencetak generasi penerus bagi perjuangan Islam dan juga bagi Islam itu sendiri. Dan tentunya ini adalah menjadikan amal soleh bagi kita semuanya. Salam serta salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan peserta kajian kitab yang berbahagia, sebelum saya mengupas kajian kitab hari ini, dan insya Allah kita pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga saat kita muqaddimah pada awal, kemudian kita masuk muqaddimah mu'alif kitab, yakni pengarang kitab atau penyusun kitab ini, ya, maka kita mengetahui bahwa betapa kita ini membutuhkan ilmu dalam rangka untuk mencetak generasi. Ya, membuat sesuatu itu saja kita membutuhkan ilmu. Apalagi kita mencetak dan mewujudkan generasi kita yang terbaik, menjadikan generasi khairul ummah. Maka itu adalah membutuhkan ilmu itu sendiri. Dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk mengkaji kitab ini karena sebenarnya memang kita sering tertarik terkait dengan tips, trik, ya, terkait dengan kiat-kiat menjadikan anak kita anak yang saleh-salehah dan generasi terbaik. Tetapi dalam kitab ini yang cukup tebal, semoga kita semuanya nanti bersabar ya, karena 2 juz dan kita pelan-pelan ya dalam memahami dan mengkajinya.
Dan insya Allah dengan kesabaran dan mudawamah kita, yaitu terus menerus kita ini, insya Allah pada akhirnya kita mendapatkan kebaikan. Para pemirsa yang berbahagia, mengingatkan bagaimana adab dalam belajar, kita ingin menjadikan orang yang sukses ya dalam meraih ilmu. Salah satu di antara dari 6 syarat kita adalah yaitu istibar, ya, bersabar. Ya. Jadi butuh bersabar sehingga kita nanti bisa memahami lebih jauh step by step. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan bahasan kita kali ini masih kita muqaddimah ya, muqaddimah dari mu'alif ya. Ya, muqaddimah mu'alif, dan muqaddimah ini kelihatannya sangat penting yang menjadikan dasar-dasar lebih jauh dari kajian beliaunya pada kitab ini, dan insya Allah nanti ya saya bacakan menuntaskan muqaddimah pada cetakan pertama ya, karena itu saya lihat itu hal yang sangat urgen ya. Kita masuk pada poin ketiga dari muqaddimah mu'alif ya, pada halaman ke-7 kalau panjenengan semuanya membuka kitabnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kajian pertemuan kita kali ini, poin ketiga ini kita ingin membahas terkait dengan apakah syariat Islam ini hanya cukup menjadikan teori atau memang real di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya simpulkan poin 3 ini, apakah syariat Islam ini cukup berada dalam benak kita sebagai wawasan dan cakrawala dalam benak kita, termaktub di dalam buku-buku, tertulis dalam buku-buku sebagai sebuah dasar teori, atau memang syariat Islam itu adalah sesuatu yang real yang bisa kita lihat dan kita saksikan. Kenapa? Karena pada saat ini adalah sebagian besar memandang syariat Islam itu hanya sebagai sebuah prinsip-prinsip ya, hanya sebagai sebuah ilmu, sebuah teori ya yang sering dibaca ya, tetapi sebagian kecil yang direalisasikan di dalam kehidupan ini. Maka mu'alif ini pada poin ketiga menyatakan wa idza kanat asy-syari'atu al-islamiyatu tattasifu birrabbaniyati wa tattasimu bisyumuli wa tahtassu bitajaddudi wal istimrari. Wa idza, dan apabila kanat asy-syari'atul Islam, syariat Islam itu ada, tattasifu birrabbaniyati, yang disifati dengan ketuhanan atau dengan ilahiyah. Wa tattasimu bisumuli, dan ditandai dengan keuniversalan. Wa takhtassu bitajaddudi wal istimrari, dan diistimewakan atau dikhususkan dengan tajaddud ya, dengan sesuatu yang terbaharukan, wal istimrari, dan berlangsung terus menerus. Jadi pada kalimat ini dinyatakan bahwa syariat Islam itu bisa diciri atau disifati atau ada karakter khas bagi syariat Islam itu adalah birrobaniyati, yaitu dengan ilahiyah. Artinya adalah bahwa syariat Islam itu bukan produk dari akal pikiran manusia. Ya, birrobaniyah itu menyatakan bahwa syariat Islam itu adalah bukan sebagai hasil cipta karya karsa dari manusia. Makanya birrobaniyah. Kenapa? Karena syariat Islam itu hakikatnya adalah bersumber dari nas-nas baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan birrobaniyah. Berarti berbeda dengan syariat atau aturan atau perundang-undangan selain Islam yang biasanya adalah bil basyariyah, yakni dibuat
ya disusun oleh manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri dari syariat Islam adalah watat tasimu bisyumuli, yaitu sifat yang universal. Ya, sumul mencakup secara komprehensif ya bisyumuli secara komprehensif, secara menyeluruh, mencakup segala bidang yang ada. Nah, itu samanya dengan penjelasan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyerukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi di situ adalah menunjukkan bisyumul, ya, dengan sifat yaitu komprehensif, mencakup dalam skala aspek, ya, atau dalam konteks yaitu penjelasan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Jadi kami Allah itu menurunkan Alkitab, yakni adalah Al-Qur'an, dan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai'in, sebagai pemapar, penjelas, solutif atas segala sesuatu. Itu menunjukkan dari sisi sumul, ya. Jadi ada kafah, ada sumul, ya, mencakup dalam segala bidang. Wa takhtassu bitajaddudi wal istimrari, dan syariat Islam itu diistimewakan atau dikhususkan, ya, kekhasannya itu adalah bitajaddudi, dengan terbarukan, artinya adalah up to date, ya, mampu untuk menjawab segala persoalan dan mampu menjawab segala zaman dan cocok dalam setiap zaman. Itu namanya bitajaddud. Jadi ada cocok dalam setiap zaman. Karena syariat Islam yang sumbernya dari Al-Qur'an Karim itu adalah merupakan wahyu Allah yang terakhir dan berlaku pada seluruh umat ila yaumil qiyamah. Itu berarti adalah bitajaddud. Artinya bahwa dengan penulis kitab ini menyatakan bahwa syariat Islam itu cocok dalam setiap masa, setiap zaman, setiap keadaan, dan seterusnya. Ila akhiri, sampai pada era sekarang ini. Itu sangat cocok. Walaupun banyak yang menyatakan bahwa, sebagian kecil yang menyatakan bahwa butuh untuk direvitalisasi, butuh untuk diislamisasi, dicocokkan, diubah, dan seterusnya. Tapi sebenarnya syariat Islam itu adalah mampu menjawab yaitu segala persoalan. Dengan apa? Dengan khutut aridho, dengan garis-garis global, dengan mujmalnya, ya, di dalam Al-Qur'an, yang butuh adanya seorang mujtahid yang agar syariat Islam itu mampu menjawab setiap persoalan. Makanya pada saat yaitu ada gerakan dalam tanda petik, itu gerakan Imam Al-Qaufal yang menyatakan bahwa ijtihad itu tertutup, maka pada saat ijtihad tertutup, gerakan itu, ya, ini adalah bagaimana banyak sekali persoalan-persoalan umat itu tidak bisa terpecahkan, ya, tidak bisa terpecahkan. Memang ijtihad itu tertutup, yaitu bagi jualan, bagi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki syarat-syarat keilmuannya, ya tidak boleh berijtihad, ya tertutup. Tapi bagi yaitu para kaum muslimin dan para ulama-ulama yang memenuhi dengan ciri-ciri dari seorang mujtahid, baik mujtahid masalah, maka hakikatnya adalah ijtihad itu tidak tertutup. Nah, dengan adanya aktivitas ijtihad itulah, ya, penggalian hukum itulah, maka menjadikan syariat Islam itu adalah bitajaddud, yaitu bisa terbarukan, bisa menjawab segala persoalan, ya, wal istimrar, dan berlangsung terus menerus ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, mu'allif kitab ini kemudian bertanya, yaitu fahal mabadi wasyamilah wa mu'tiyatuha al-mutajaddidah, apakah prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip syariah as-syamilah yang komprehensif, ya, wa mu'tiyatuha al-mutajaddidat, dan apakah informasi-informasi dalam syariat Islam atau kandungan-kandungan yang ada dalam syariat Islam al-mutajaddidah yang
terbarukan dan up to date tersebut itu adalah fikratun mujarradun fil adhani. Itu itu namanya adalah fikroh atau ide mujarrodah yang semata-mata fil adhani di dalam benak. Wa nadariya ya wa nadariya mutawwanatu fil kutubi, dan apakah pandangan-pandangan ya atau teori-teori ya syariat Islam itu mutawwanatu fil kutub, ya tertulis di dalam kitab-kitab, dalam buku-buku saja. Apakah ya syariat Islam ya mutahaqqiqatun fi ummatin talmisuha al-aidiyu wa taroha al-uyun? Apakah syariat Islam itu mutahaqqiqatun, real, nyata, ya kan? Real, nyata, terwujud fi ummati, di tengah-tengah umat, talmisuha al-aidiyu, hingga tangan-tangan itu bisa menyentuh syariat Islam, bisa meraba gitu ya, bisa merasakan hadirnya syariat Islam. Wa taroha al-uyunu, dan mata ini bisa melihatnya atau menyaksikannya atau memandangnya. Jadi dinyatakan oleh mu'alif ini syariat Islam yang memiliki karakter ciri khas tadi dengan disifati yaitu birrabbaniyah, ya, kemudian syumul, kemudian tahtasu bitajaddudi wal istimrar, ini apakah ini hanya sekedar sebuah prinsip-prinsip dan teori-teori, pandangan-pandangan, prinsip yang ada menjadikan fikroh di dalam benak seseorang, dalam akal seseorang, ya, atau hanya sekedar sebagai prinsip teori-teori yang tertulis di dalam buku-buku yang ada, ya, yang dituangkan dalam buku-buku yang ada, yang dituangkan di dalam Al-Quran, yaitu mushaf itu, atau memang syariat Islam itu adalah yaitu mutahaqqiqatun fi ummati, yaitu real di tengah-tengah umat, terterapkan di tengah-tengah umat, yang sehingga tangan-tangan dari umat ini bisa meraba, bisa merasakan, kan itu ya. Dan begitu pula adalah mata dari umat ini bisa menyaksikan atau melihat tentang bagaimana syariat Islam ini. Ya. Kemudian mu'alif ini menjelaskan falanahillu al-jawaba ila syahidil islami sayyidil kutub, ya sayyidil kutub rahimallah, wala nasma'u minhu ma yakulu. Fala nakhillu, maka hendaklah kita menguraikan ya al-jawaba, jawaban ya pertanyaan yang di atas, apakah syariat Islam itu hanya sekedar fikro, ide di benak, apakah hanya sekedar teori-teori yang tertulis di buku-buku ya, atau di kitab atau di mushaf, atau memang real. Maka mu'alif ini adalah yaitu mengarahkan jawabannya ila syahidil Islam Sayyid Kutub, yaitu bagaimana jawaban Sayyid Kutub, ya, yaitu seorang yang tokoh dari pergerakan yang syahid, ya, wala nasma'u minhu ma yaqulu, dan hendaklah kita mendengar ya minhu darinya, ya, dari jawaban Sayyid Kutub, ma yaqulu, apa yang dia katakan, ya, yaitu Sayyid Kutub mengatakannya, bang taswaru Muhammadu banu Abdillahi yauma sana'a ashabahu alaihim ridwanullah suwaron, ya, suwaron hayatan min imanihi ta'kulu tu'ama wa tamshi fil aswaki yauma sagha min kulli minhum qur'anan hayyan yadibbu 'alal ardi. Ya, dinyatakan oleh Sayyid Qutb bahwa Muhammad bin Abdillah, yakni Rasulullah Muhammad SAW, ingkasaro, yaitu mengambil bantuan, ya, mengambil bantuan yauman, yaitu pada hari sona ashabuhu, saat beliau itu menjadikan atau mencetak ashabahu, para sahabat-sahabatnya, alaihim ridwanullah, atas para sahabat-sahabatnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suwaron, ya, hayatan min imanihi, sebagai suwaron, sebagai gambaran, ya, hayatan yang hidup, min imanihi, dari keimanannya, ta'kulu tu'ama, dan sahabat itu makan at-tu'ama, makanan,
wa tamsi fil asfaq, dan sahabat juga berjalan di pasar, yauma sagha min kulli minhum qur'anan hayyan yadibbu alal ardi, yang pada hari itu sagha, Nabi telah menempah, Nabi telah menggodok, ya, min kulli minhum, dari setiap di antara mereka para sahabat, Qur'anan hayyan, sebagai Quran yang hidup, yatibu alal ardi, yang kemudian dia menyebar alal ardi, atas bumi. Yauma ja'ala min kulli fardin namudajan mujassaman al-Islam, ya. Kemudian pada hari dia menjadikan dia Rasulullah menjadikan atau mencetak min kulli fardin, dari setiap individu-individu sahabat, ya, namudajan, sebagai contoh, ya, profil, ya, mujassaman, yang terukur, lil Islam, untuk Islam, yarahun nas fayarawnal islama, kemudian an-nasu, masyarakat, melihatnya, menyaksikannya, wayarawnal islama, kemudian mereka melihat Islam. Jadi di sini dijelaskan bahwa jawaban dari Sayyidil Islam, Sayyid Qutb, dalam menguraikannya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada suatu saat mencetak sahabat-sahabatnya, mendidik sahabat-sahabatnya. Ya, bisa kita lihat, ya, bagaimana pada sebelum Islam itu menjadi seorang budak, tapi ketika dididik oleh Rasulullah menjadikan orang yang merdeka. Ya, kedudukannya sangat tinggi. Misalkan sahabat Bilal bin Rabah. Ya, bagaimana kemudian yaitu Rasulullah itu mencetak seseorang yang asalnya adalah pengusaha biasa, ya, menjadikan seorang pengusaha pejuang, ya. Misalkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu kan sebelum Islam itu beliaunya adalah sebagai seseorang pengusaha, tapi ketika dididik oleh Rasulullah, dicetak oleh Rasulullah, menjadi pengusaha plus. Artinya adalah pengusaha, yang beliau pengusaha tapi juga pejuang. Ya, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu juga mencetak orang-orang yang masih kecil, ya, umur belasan tahun, tapi bisa menjadikan orang yang pemberani dan pejuang, ya, orang yang memiliki kedalaman dalam ilmu, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Dan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu mencetak atau mengubah orang yang sangat pemberani, ya, memiliki sifat syaja'ah dalam hal menghadang perjuangan Islam, dan dia sangat gagah dalam membela kekufuran, tapi dicetak oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi, yaitu memiliki syaja'ah, berani, dan kelembutan, ketundukan dalam rangka untuk membela Islam. Nah, inilah Rasulullah mampu melakukan itu, gitu ya. Dan ini gambaran visualisasinya itu adalah apa? Yaitu sahabat. Jadi sahabat itu gambaran hidup keimanannya. Bagaimana menjadikan orang yang tunduk, ya, orang yang taat, gitu ya. Yang seorang pengusaha bukan bakhil, tapi pengusaha dermawan. Pengusaha Abdurrahman bin Auf memberikan dagangannya semuanya diperuntukkan untuk fisabilillah. Ya, ketika cukup dengan mendengar, yakni bagaimana Abdurrahman bin Auf itu masuk dalam surga dengan merangkak. Bagaimana kemudian para sahabat di dalam hal untuk menginfakkan harta di jalan Allah itu melakukan fastabiqul khairat, ya. Bagaimana yakni sahabat Umar bin Khattab ingin menyaingi sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam menginfakkan hartanya. Tapi justru adalah sahabat Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya pada saat di Mekah itu, sementara Umar bin Khattab adalah masih separuhnya. Jadi style-style ini sudah divisualisasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat Rasulullah itu yakni mampu mencetak
sahabat-sahabatnya menjadikan sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan setelah itu adalah apa? Yaitu menjadikan Qur'anan hayyan. Jadi sahabat itu menjadikan Qur'anan hayyan. Jadi Quran yang hidup, yang dinamis, yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan secara fi'lan, secara real di dalam kehidupan itu. Dan para sahabat-sahabat itu kemudian bisa menyebar. Nah, oleh karena itu, beliau melihat bahwa banyak masyarakat yang melihat tentang kehidupan sahabat, maka dari sahabat itulah yang kemudian bisa, yakni menyaksikan dan melihat Islam itu sendiri. Ya, para pemirsa yang berbahagia, ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya, luar biasa, dan itu menjadikan terukur, ya. Walaupun sahabat-sahabat itu manusia, tapi adalah kullu sahabah udulun, setiap sahabat itu adalah adil, ya. Artinya adalah generasi yang terbaik adalah sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, inna nususa wahda la tasna syai'an. Ya, sesungguhnya nas-nas, teks-teks, ya. Jadi kalau bicara tentang nas-nas, teks, berarti bicara hanya pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, inna nususa wahda, dan sesungguhnya teks-teks atau nas-nas semata la tasna syai'an. Ya, tidaklah bisa membuat sesuatu. Ya, nas-nas berarti Al-Qur'an Sunnah saja yang di situ ada prinsip-prinsip, maka itu la tasna'u syai'an, tidaklah yaitu mampu membuat sesuatu. Wa inal mushafa wahdahu la ya'malu hatta yakuna rajulan, dan sesungguhnya mushaf saja la ya'malu tidaklah bisa digunakan hatta yakuna rajulan, hingga yaitu terwujud pada seseorang, ya, atau pada seorang tokoh. Wa inal mabadi'a la ta'ishu illa an takuna sulukan, dan sesungguhnya mabadi'a, prinsip-prinsip, ya, saja, ya, prinsip-prinsip saja, teori-teori saja, fikroh-fikroh saja, la ta'isu, maka dia tidak akan hidup illa, kecuali takuna sulukan, ya, kecuali ada sulukan, itu perilaku atau yaitu perbuatan. Jadi ini digambarkan bahwa yang patut harus kita pahami bahwa nas Al-Qur'an yang mukjizat itu konsepnya yang luar biasa, ya, dan juga adalah kandungannya yang luar biasa, ya, yang kemudian Allah menjaganya, yang mengandung prinsip-prinsip dalam segala hal, memberikan solutif dalam segala hal, ya, baik mulai dari akidah, syariah, sampai pada persoalan-persoalan terkait dengan hubungan muamalah, maka itu tidak akan bisa berpengaruh apapun, tidak bisa yaitu membuat perubahan apapun, tidak bisa digunakan, tidak bisa membuat hidup, kecuali yaitu apa? Kecuali harus termanifestasi rojulan kepada seseorang. Jadi artinya apa? Bahwa prinsip-prinsip di dalam nas, dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, ya, ya, pandangan-pandangan itu akan bisa berpengaruh ketika pandangan itu termanifestasi pada diri seseorang, gitu ya. Ya, pada orang, ya. Jadi tidak hanya sebatas pada apa? Pada buku, pada lembaran, pada mushaf saja. Tapi mushaf itu harus terinstal kepada seseorang, ya, pada seseorang. Dan juga harus bisa mempengaruhi dalam suluk atau perilaku orang. Nah, itulah nanti akan menjadikan bahwasanya nas-nas itu bisa berfaedah. Itu penting, ya. Jadi kalau misalkan kita siapa sih yang menyaksikan terkait dengan bagaimana hebatnya konsep dalam Islam, ya, hebatnya dan sempurnanya Islam mencakup segala sesuatu, insya Allah bagi orang-orang mukmin tidak akan menyaksikan seharusnya itu. Tetapi perlu diingat, kalau itu hanya terbatas kepada mushaf saja, terbatas yaitu tercatat dalam buku-buku saja, ya kan, prinsip-prinsip ada, maka itu tidak akan bisa mempengaruhi apapun, kecuali prinsip-prinsip itu, ya, pandangan-pandangan itu harus terinstal pada seseorang, ya, terinstal pada seseorang, dan seseorang itu adalah apa?
bisa instalan fikroh menjadikan mafahim, dan pemahaman itulah akan mengubah sebuah sikap atau perilaku itu sendiri. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min thamma ja'ala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadafahu al-awwala ya ayyasna rajulan la ayyulqiya mawa'idhu. Dan dari sanalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan hadafahu, tujuannya al-awwala yang pertama, ayyasna, agar dia Nabi Muhammad membuat atau mencetak ya rijalan, seorang tokoh, seseorang, la ayyul kia mawaido, bukan untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Ya, artinya adalah apa? Nabi Muhammad SAW yang sebagai yaitu rasulan, sebagai seorang utusan yang menyampaikan risalah itu bukan menggunakan metode yang penting menyampaikan nasihat. Hanya sepenting menyampaikan nasihat, itu bagus, ya tidaknya itu. Tapi Rasulullah Muhammad SAW itu justru tujuan yang pertama adalah mencetak seorang sosok, mencetak seorang kader. Jadi rajulan, yaitu seseorang tokoh itu ya, itu yang dicetak. Ya, ini penting ya. Jadi bukan hanya nasihat. Gelekno pitutur yang bagus, kasih mauidho, ngasih nasihat. Tidaknya itu. Kalau nasihat hanya cukup menasihati saja, tapi namanya adalah ayyasna rijalan, itu adalah apa? Dalam tanda petik itu adalah apa? Memanipulasi, mentreatment, men-trigger seseorang itu dengan risalah Islam itu agar seseorang itu menjadikan sosok yang khas. Itu namanya adalah ayyasna. Ya, senang. Jadi dalam bahasa itu bukan gelundung semprong, mau terima ya gak popo, gak mau terima ya rapopo, mau rungokno ya rapopo, gak mau rungokno ya rapopo, mau berubah ya rapopo, tidak seperti itu. Tapi adalah Rasulullah Muhammad SAW itu ayyasna rijalan, itu adalah men-trigger, men-treatment, memanipulasi dalam tanda petik. Bagaimana orang yang tidak tertarik menjadi tertarik. Orang yang nggak bisa Islam menjadikan dia bisa Islam. Orang yang tidak semangat untuk mengkaji Islam menjadikan semangat. Orang yang tidak taat terhadap Islam menjadikan taat terhadap Islam. Itu adalah butuh men-trigger. Jadi bukan hanya sekedar mau itu nasihat. Wa ayyasugha dhamaira la ayyutabbija khutuban. Bahwasanya yasugha Rasulullah Muhammad SAW itu menempah dhamair, ya, pada domair, pada hati, pada benak, pada jiwa. Ya, domair kan domir isyarat. Ya. Maksudnya adalah al-qalb, al-aql, ya, hati al-qalb. La ayyudab bija khutuban. Bukan untuk memperindah ya khutuban, yaitu khutbah, seruan-seruan, orasi-orasi. Jadi artinya Rasulullah itu bukan kemudian menyiapkan orang itu menjadikan seorang pengkhutbah, ya, seorang orator, ya, atau mencetak ada trik untuk menjadi orator, ya, bahasa apa membahana saja, tidaknya itu, tapi justru Rasulullah adalah yasughodomair, yang ditempa oleh Rasulullah itu adalah jiwa, benak, kalau dalam bahasa ukulnya, akalnya, ya, kerangka berpikirnya, ya, bukan kata-kata itu. Jadi bukan hanya kata-kata, bagaimana cara menyusun kata, bagaimana cara berorasi, bagaimana cara, bukan hanya itu, tapi adalah ukulnya, itu yang paling penting, ya. Gimana? Wa ayyubna ummatillah yuqima falsafatun. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu membangun umat, ya, membangun umat. La ayyuqima falsafatun, bukan untuk menegakkan falsafah-falsafah, teori-teori, filsuf-filsuf, ya. Jadi membina umat bukan untuk menegakkan falsafah, kajian ilmiah saja, cakrawala saja, membuka wacana, membuka wawasan saja, tapi adalah yubna umat, membangun umat.
Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan Rasulullah itu banyak mendirikan penelitian-penelitian ilmiah saja, tidak. Tidak itu yang dilakukan Rasulullah, tapi adalah yubna ummah, membangun umat itu sendiri. Amal fikratu dzatuha faqad takaffulu biya al-Qur'anul Karim, dan adapun fikroh-fikroh ide-ide dzatuha, yaitu zat yang ada dalam Al-Qur'an itu fikroh, yaitu Islam itu, faqad takaffulu biya, maka sungguh telah terjamin, ya, atau sungguh telah menjamin dia dengan fikroh Al-Qur'anul Karimu, Al-Qur'anul Karim. Jadi artinya bahwa ide, gagasan, teori, konsep itu kalau dalam Islam itu sudah nggak bisa disangsikan lagi. Sudah dijamin oleh Al-Quranul Karim. Kelengkapan Al-Quranul Karim. Itu sudah ada jaminan. Artinya berarti apa? Secara ide, gagasan itu sudah nggak usah mencari yang lain. Cukup di dalam Al-Quran itu. Ya, tidak mencari Sigmund Freud, tidak mencari falsafahnya Aristoteles, ya, kemudian tidak menggunakan falsafah Karl Marx, tidak. Kenapa? Karena fikroh Islam itu sudah tercover, terjamin di dalam Al-Quranul Karim. Wa kana amal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yahawwal al-fikratal mujarradata illa rijalil talmisumul aitiu wa tarahum al-uyunu. Ya. Jadi aktivitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayyuhawwila, yaitu Rasulullah itu mengubah al-fikratal mujarrada, ide-ide semata, hanya cukup ide teori saja, ya, yang termaktub dalam buku-buku, diubah oleh Rasulullah ilar rijalin talmisum iti, kepada seorang sosok, ya, kepada seorang sosok, seorang figur, seorang tokoh, ya, talmisuhum al aidiu, tangan itu bisa menyentuhnya, bisa merasakannya, watarahum al uyunu, dan mata itu adalah bisa melihat mereka. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu adalah mencetak orang, membuat orang, ya, bukan hanya nasihat. Rasulullah itu adalah menempa orang, menempa akal, menempa jiwa, domair. Syuurnya ditempa, akalnya ditempa, ya kan? Ya, bukan mencetak menjadikan hanya orator untayan kata-kata saja. Ya, seperti siapa? Misalkan Mario Teguh, cara untuk menjahit kata dengan kata, kalimat dengan kalimat saja kan itu, tapi isinya kosong misalkan. Tidak hanya itu, bukan mencetak seorang penyair, ya, bukan mencetak seorang sastrawan, ya, tetapi adalah Rasulullah adalah mencetak hati akal dari seseorang yang dengan itulah menjadikan semuanya itu akan terrealisasi. Ada nanti ketika tercetak secara ukulnya, menjadikan seorang sastrawan, menjadikan seorang teknokrat, menjadikan seorang birokrat, dan seterusnya itu. Tapi yang ditempa itu adalah akalnya. Ya, ini prinsip Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menjadikan pelajaran yang luar biasa, para peserta, Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang pendidikan hari ini, ya, melupakan ini, ya, pendidikan hari ini melupakan ini. Jadi kalau toh yaitu bagaimana ada critical thinking, keterampilan berpikir kritis, kemudian kreativitas dan seterusnya, itu sebatas fania. Ya, fania. Fania itu adalah dalam konteks itu ilmu kedunia, ilmu teknik saja. Tetapi dalam prinsip tentang ukulnya, ukulnya di tempat jiwanya itu tidak terbentuk. Sehingga ketika dia seorang ahli, dengan keahliannya menjadikan penjahat, kan itu ya. Sama dengan ahli teknik, ya, digunakan untuk bagaimana cara membobol. Ahli dalam informatika komputer digunakan untuk hacker, kan, dan seterusnya. Itu berarti adalah apa? Ditempa dalam ilmu fannya, ilmu tekniknya, tapi tidak ditempa tentang seorang sosok yang ditempa dengan hati akalnya, ya, dan yaitu ditempa dari sisi suluk atau perilakunya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad intasara Muhammad bin Abdillah
sallallahu alaihi wasallam yauma sagha min fikratil islami syukhusan. Dan benar sungguh Muhammad bin Abdullah Rasulullah Muhammad SAW intasara telah menang yauma sagha pada saat sagha Rasulullah menempa min fikratil islami ya terkait dengan fikra Islam syukhusan menjadikan seorang sosok pribadi. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu telah menang pada saat Rasulullah menempa fikra Islam itu syukhusan menjadikan sosok seseorang gitu. Artinya apa? Terinstal pada seseorang. Saat Rasulullah mengubah sahabat Bilal bin Rabah budak menjadikan sosok seperti itu. Ya, Al-Wasi misalkan Al-Wasi yang sangat yaitu masih kafir mencincang menguraikan perut yakni paman Rasulullah Muhammad SAW tambah kemudian masuk Islam itu adalah sebuah kemenangan Rasulullah Muhammad SAW yang mengubah sahabat Mus'ab bin Umair yang kemudian sebelum masuk Islam seperti itu setelah masuk Islam bagaimana yaitu sikonya dengan Islam itu adalah sebuah kemenangan. Artinya adalah apa? Saat Rasulullah menempa fikra Islam syukhusan menjadikan seorang sosok yang terinstal pada seorang sosok itu adalah sebuah kemenangan. Wa hawwala imanahu bil islami amalan, dan Rasulullah mengubah keimanan mereka yaitu para sahabat tadi itu atau para seseorang bil islami dengan Islam, amalan dengan praktis. Ya, jadi bukan hanya dengan teori, dengan praktis. Ya, bukan pinter hanya sekedar nilai. Nilai itu penting, tapi bukan hanya sekedar nilai, tapi harus amalan real. Wa taba'a minal mushafil asyaratin minan nasi summa mi'atin wa alf summa mi'atin wa alwafan. Dan dia Rasulullah itu mencetak minal mushafi dari mushaf dari lembaran itu asyaratin 10 dari naskah-naskah. Summa mi'atin wa alwafan, bahkan 100.000 naskah-naskah. Ya. Walakinnau lam yatba'ha bil midati ala sohaifir waroki. Akan tetapi lam yatba'ha, Rasulullah tidak mencetaknya ya bil midati dengan tinta ala sohaifil waroki atas yaitu lembaran-lembaran kertas. Jadi Rasulullah itu memang mencetak ya 10 naskah atau 100 naskah atau bahkan 100.000 naskah ya dari keislaman itu fikra Islam, tetapi Rasulullah tidak mencetak bil midad dengan tinta, artinya di stensil, di print out ya, di penerbit jadilah buku. Tidak itu yang dilakukan Rasulullah. Innama tabaha bin nuri ala sohaifa minal qulub. Innamanya saja tabaha dia Rasulullah itu mencetaknya bin nuri dengan cahaya ala sohaifa minal qulubi atas lembaran-lembaran hati seseorang. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kertas warok biasa, kemudian tinta itu alat sarana, tetapi hakikatnya itu harus sampai menancap di dalam kolom. Ya, kolom itu adalah al-aql. Harus menancap. Ide, gagasan bukan hanya sekedar termaktub di kertas. Tapi bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu mencetak, mendidik dari para sahabat itu sampai yaitu dalam al-qalb, ya binur. Makanya yukhrijuhum ya minadz-dzulumati ilan nur. Aktivitas Rasulullah adalah yukhrijuhum, mengeluarkan mereka, membebaskan mereka semuanya minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bukan bil midad saja, tapi bagaimana menancap. Jadi pada prinsipnya adalah kita mendidik umat itu dengan Islam bagaimana mempengaruhi akalnya, jiwanya, dan perasaannya. Sehingga mutajassad, menyatu, insijam dengan dirinya itu. Fa'atalakaha ta'amulan nasa wa ta'khudhu minhum wa tu'tiyah. Ya, kemudian yaitu yang sudah tercetak tadi itu, ya, artinya adalah kader-kader tadi itu, kemudian barulah yaitu bertolak melakukan ta'amulan nas, berinteraksi dengan masyarakat. Jadi berarti apa? Sudah bentengnya kuat, sudah tercetak kuat.
kemudian sudah siap untuk berinteraksi dengan masyarakat. Nah, hari ini kita tidak. Hari ini adalah anak-anak kita ini belum tercetak dengan bagus. Kulubnya itu belum tercetak dengan Islam, tetapi sudah berinteraksi dengan masyarakat. Ya, interaksi dengan HP, dunia maya, dunia internet, ya dunia hutan belantara dan seterusnya, interaksi dengan masyarakat, melihat sesuatu yang seperti itu. Sementara prinsip-prinsip al-qalbunya belum terbentuk. Nah, ini adalah tantangan yang luar biasa bagi kita semuanya. Wa taqulu bil fi'li wal amal ma wal Islam alladzi jaa bi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam min indillah. Ya, kemudian yaitu mengatakan bil fi'li dengan real, ya, wal amal dan dengan amal ma wal Islam, yaitu Islam itu sendiri alladzi yang jaa datang ya bersama Nabi Muhammad SAW min indillah dari sisi Allah Ta'ala. Jadi ini adalah dari mu'alif kitab dalam menjawab pertanyaan tadi, menukil dari bagaimana pernyataan dari Sayyid Qutb, ya Sayyid Qutb, dan ini termaktub di dalam kitab Dirasat al-Islamiyah li Syahidi Sayyid Qutb, ya, yakni dalam kitab Dirasat Islamiyah, ya. Ya, Sayyid Qutb yang dikenal dengan istilah ya, dengan yang terkenal intisornya adalah Muhammad bin Abdullah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa difahami ya? Saya Ya Ustaz, insyaallah. dilanjutkan sedikit gimana ini sebelum nanti kita buka ya. Ya, siap Ustaz. Wa man arada Ya. ya'rifa syai'an an tarbiyatir ra'ili al-awwali min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada dan barang siapa yang berkeinginan atau berkehendak ayya'rifa syai'an untuk mengetahui sesuatu antar biyatir ra'ilil awal tentang pendidikan generasi pertama min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man jaa ba'dahum biihsan dan orang-orang yang datang setelah mereka biihsanin dengan kebagusannya. Jadi barang siapa para orang tua, para guru, ya kan? Ya, para orang tua ilmu ya guru itu, para pendidik, ya kan? Ingin mengetahui bagaimana sih cara untuk mendidik generasi emas itu pada masa-masa awal, pada masa-masa sahabat dan masa-masa setelah sahabat, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau ingin tahu itu, maka menurut mu'alif kitab ini adalah fal yastaqri'a tarikha ya liyas ma'al kasira an jalili ma'asarihim wa karimi fadailihim. Maka hendaknya fal yastaqri'a, hendaklah dia itu istiqra at-tarikha pada sejarah, istiqra. Jadi istiqra itu tidak hanya membaca. Istiqra berarti meneliti itu ya. Jadi membaca, mutola'ah, meneliti, menyimpulkan tentang tarikh sejarah. Ya, sejarahnya apa? Sirah Rasulullah Muhammad SAW, sirah Nabi, sirah sahabat, ya, sirah tabi'in, sirah tabi'ut tabi'in. Hendaknya falsafah takri tarikh, ya, agar apa? Agar dia mendengar al-katsira an jalili ma'asrihim, tentang banyaknya ya keagungan jejak-jejak mereka. Ya, wa karimi fadailihim, dan kemuliaan ya fadailihim, yaitu keutamaan-keutamaan mereka. Maka harus sering baca kita. Ya, jadi bukan baca yang lain gitu. Ingin kayak sahabat tapi baca yang lain ini enggak masuk. Maka mu'alif kita mengatakan adalah cukup baca ini, istiqra dengan sejarah itu. Maka fahal arafatid dunya ambala minhum wa akrama au ar'afa au arhama au ajalla au a'zama au arqa au a'lama. Fahal, maka apakah dunia itu arafatin mengetahui anbala minhum, yang paling lebih mulia di antara mereka sahabat, wa akrama, dan yang paling juga mulia, au ar'afa, atau yang lebih murah hati, au arhama, yang paling belas kasihan, au ajalla au a'zama, yang paling agung.
au arqo au a'lama au arqo yang paling tinggi au a'lama yang paling mengetahui paling alim. Apakah dunia mengetahui bahwasanya yang paling mulia, paling murah hati, paling agung, paling ya ini apa tinggi dan paling alam ilmunya itu adalah sahabat. Apakah dunia mengetahui itu? Kalau mengetahui, niscaya dia akan membaca sirah itu, gitu ya. Dalam hal untuk bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu adalah mendidiknya itu. Maka kemudian wa yakfihim syarfan wa fakhran wa khuludan ayyakula al-Qur'anul azimu fi haqqihim. Maka cukuplah pada mereka syarfan kemuliaan ya wa fakhron dan kebanggaan wa khuludan dan terus menerus kelanggengannya ayakul al-Qur'anul Karimu Al-Qur'anul Karim itu menyatakan fi haqqihim terhadap kebenaran mereka. Cukup baca Al-Qur'an aja bahwa itu bukan ilusi. Kan ada mengatakan kita mengisahkan bagaimana sahabat, tapi ada mengatakan itu enggak ono urip sekarang itu koyo ilusi kan itu. Ya kan? Maka cukup dengan apa Al-Qur'an saja. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatah ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarawhum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya. Ini orang-orang yang bersamanya madlunnya langsung pada sahabat, tapi secara umum adalah orang beriman dengan bahwa istisna. Ya. Kemudian asyidda walal kufar, memiliki sikap apa? Keras terhadap orang kafir, ruhama ubainahum, lemah lembut terhadap di antara mereka sesama sahabat dan para orang-orang mukmin. Ya, tarahum ruk'an sujjadan. Kamu melihat mereka sahabat itu ruk'an sujjadan, yaitu dalam kondisi dia rukuk dan kondisi sujud. Ya bedaguna fadlan minallah, mereka sahabat itu mencari keutamaan karunia dari Allah, waridwanan dan kerelaan Allah SWT. Simahu fi wujuhi min athari sujud. Ya simahu alamatuhum, tanda-tanda mereka fi wujuhim dalam wajah mereka min athari sujud, dari bekas-bekas sujud. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu ayat ini menjadikan garansi cukup sahabat itu bahwa kehidupan sahabat itu benar betul itu. Benar betul. Ya, jadi tarom rukan sujadan. Kalau di dalam banyak tafsir itu dijelaskan berarti dia itu adalah Pak ahli sholat, ahli amal soleh. Ya, ahli sholat, ahli amal soleh. Ya, tarom rukan sujadan itu adalah ahli dalam sholat. Ya, kemudian adalah Pak ya bedaguna fadlan minallah wa ridwanan, ahli ikhlas. Jadi sahabat itu ahli amal soleh, ahli sholat, ahli ikhlas. Ya, kalau dalam bahasa hadis berarti apa? Iman, Islam, ihsan. Ya, kalau dalam bahasa sekarang atau bahasa siapa? Al-Hujjat Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu adalah ahli syariat, ahli thariqat, ya kan? Kemudian ahli ma'rifat, ahli hakikat. Jadi itu sudah menyatu di kalangan para sahabat, ya. Jadi ini ayat ini, ya, simang fi wujuhi min athari sujud, dan tanda-tandanya itu adalah di wajah mereka ada bekas sujud. Ya, bekas sujud ini para mufasir menjelaskan yang pertama adalah asarut turab fijubhan. Jadi apa bekas turab? Nah, turab itu debu di dahi karena memang tempat sujudnya itu langsung tanah sehingga ketok. Jadi nggak usah kemudian ini bekas apa? Bekas gosong-gosong nggak usah, ya kan? Ya. Kemudian yang berikutnya min asari sujud itu adalah al khusu al khudu, ya, khusyuk dan tunduk taat, ya. Kemudian al qalbnya, ya itu muncul. Dan min asari sujud adalah apa? Yaitu saat dia di dunia dia bersujud, saat yaitu pada saat di yaumul kiamah maka wajahnya itu adalah bersinar. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang Al-Fakir sampaikan walaupun poin yang ketiga ini belum selesai tapi kelihatannya kita dibatasi oleh waktu,
Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan sekelumit ini bisa berfaedah bagi kita semuanya. Dan barangkali nanti ada hal yang disampaikan terkait dengan bagaimana kita untuk melakukan pendidikan ini, bahwa visual yang paling mudah untuk mengetahui bagaimana pendidikan yang mampu mencetak, maka cukuplah lihat sirah Nabi, sirah sahabat, bahwa di situ ada visual, ya, visual bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu berhasil mencetak sosok sahabat yang luar biasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanahu wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira pada narasumber pada malam hari ini, yakni Ustadz Fatur Rahman, Magister Pendidikan. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru sekalian yang dirahmati Allah, saatnya adalah sesi untuk tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang perlu diperjelas, ada yang perlu dipertanyakan terkait dengan pendidikan anak dalam Islam. Monggo dipersilakan, bisa raise hand atau bisa menulis di chat. Monggo Bapak Ibu guru, persilakan. Afwan, Ustaz, bisa menanggapi sedikit? Monggo, siap, Ustaz. Pak Tani. Matur suwun sangat, jazakumullah khairan katsira. Pangapunten, mohon maaf sebelumnya. Ini kajian kitab Tarbiyatul Aulad ini menurut saya luar biasa. Ya, termasuk jazakumullah khairan katsira nih. Ustaz Fatur Rahman Al-Faruq ini bisa memberikan penjelasan yang menurut saya sangat mencerahkan. Namun ini usul ini ya, ini banyak dari teman-teman di grup itu ada yang usul kajiannya kalau durasinya 1 jam ini kelihatannya agak kurang kurang lama begitu. Barangkali kalau berkenan ini Ustadz Fatur Rahman Al Faruq ini bisa nambah sedikit 2 jam gitu Ustadz, biar ilmunya bisa lebih banyak kami ambil begitu. Menurut saya kitab ini luar biasa dan juga Ustadz Fatur Rahman Al Faruq ini juga bisa menjelaskan dengan luar biasa dan ini menurut saya sangat dibutuhkan oleh guru dan orang tua yang Afwan mungkin selama ini kita ini jarang mengambil referensi-referensi dari ulama-ulama Islam ya terkait dengan pendidikan anak, terkait atau pendidikan secara umum lah begitu. Sehingga sering kita ini justru banyak dicekoi, banyak merujuk justru dari pendapat-pendapat, buku-buku, dari pandangan-pandangan dari pakar-pakar pendidikan yang dari luar Islam, dari barat yang itu justru sangat meracuni bagi guru dan pendidikan ini secara umum. Ya ini tanggapan sifatnya usulan saja agar mungkin ke depan bisa lebih lebih banyak kita ambil ilmunya begitu. Afwan ngapunten ini sekedar pemikiran usul ini menurut saya luar biasa dan barangkali nanti juga bisa durasi waktunya ditambah ini sekedar usulan barangkali nanti Ustadz Fatur Rahman Faruq berkenan bulan depan bisa nambah 2 jam begitu ya biar ada diskusi yang lebih lebih gayeng dan kita bisa menyerap ilmu dan bisa terimplementasi ya dalam mendidik anak kita, murid-murid kita dan ya ini menurut saya pemikiran turat Islam yang sudah terpendam yang harusnya sekarang dibuka sehingga umat Islam menjadi tercerahkan dengan pemikiran-pemikiran Islam terutama terkait dengan pendidikan anak ini terutama dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini. Makatan matur suwun sangat jazakumullah khairan katsira dan afan bila kurang berkenan. Nggih. Matur suwun. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun sangat Ustadz Fatoni. Mudah-mudahan bisa dia realisasikan dan bisa on time insya Allah sesuai dengan jamnya 19.30 hingga 21.30. Nanti tergantung panitia. Baik,
Bapak Ibu guru sekalian yang dirahmati Allah, ini ada satu pertanyaan dari chat yang berasal dari Jombang, Ustadz. Nah, ini Bu Dita menanyakan apakah maksumnya Rasul dibandingkan kita yang tempatnya kita ini salah dan lupa, itu apakah kita masih bisa meneladaninya? Seperti itu. Itu pertanyaan dari Jombang, Bu Dita. Mungkin bisa ditanggapi. Setelah itu monggo nanti bisa dipersilakan Muhammad itu bagus. Nah, ditampung dulu ya, Ustaz. Monggo ditampung. Monggo pada yang raise hand bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz Muhammad itu bagus. Ya, Dipersilakan. terima kasih Mas Rehan ya. Siapa lupa saya. Ivan, gitu. Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Lagi-lagi tentang bagaimana membina remaja, anak agar menjadi generasi yang cemerlang, yang beradab, yang cerdas, yang kuat, tangguh, dan seterusnya. Dan tentunya bukan hanya secara fisik, tapi kemampuan intelijensia, ya kan, dan juga semangatnya gitu untuk berjuang di masa depan. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana membuat anak, karena yang kita harapkan atau di dalam mendidik anak ini kan semuanya termaktub ya, Mas Ivan ya, baik itu agar lebih cerdas intelektualnya, tapi juga paralel dengan meningkatnya adabnya, akhlaknya, kan gitu. Nah, bagaimana kita memberi pegangan, memberi arahan, memberi bekal kepada anak-anak kita ini yang usia-usia remaja, agar anak-anak kita ini bisa menjadi orang yang kelak, karena kan mereka juga nanti akan menjadi dewasa, kemudian menikah dan punya anak, kan begitu. Dan itu akan terjadi regenerasi bergulir terus kehidupan. Bagaimana kita menciptakan atau memberi bekal kepada mereka agar mereka menjadi orang tua kelak yang anak-anaknya, tetapi juga mencintai orang tuanya. Dan cintanya kepada anak-anaknya kelak jangan sampai melebihi cintanya atau perlakuannya atau adabnya kepada orang tuanya. Nah, karena kalau yang saya lihat sehari-hari, baik di film ataupun fakta di berita media atau di tangga sekitar, kita lihat orang tua yang memiliki anak usia remaja atau bahkan anak kecil yang masih balita gitu,